Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, amma ba'du. Pemirsa Lentera Cinta, puasa ke-17 1446 Hijriah, dimanapun anda berada, kita tahu bahawa antara Aceh dan Jakarta ini seperti ayah dan ibu. Ibu adalah Aceh, ayah adalah Jakarta atau pemerintah pusat. Tentu antara ayah dan ibu, bila tidak ada rasa cinta, maka sulit bertemu. Bila antara ayah dan ibu tidak memiliki cinta, maka amburadurlah keluarganya. Bila ayah dan ibu tidak memiliki cinta, tentu kebahagiaan sejati yang diharapkan di dalam keluarga itu jauh panggang dari api. Bagaimana Aceh, seorang ibu, telah memberikan segalanya untuk membahagiakan sang suami Republik ini. Sejak Aceh terintegrasi di dalam NKRI dan Aceh menjadi daerah modal lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun setelah proklamasi tahun 1945 kemudian terjadi agresi militer Belanda, Aceh masih setia mengusir penjajahan Belanda sampai ke bumi Sumatera di kota Medan. Tidak hanya di situ, setelah semua wilayah Indonesia dikuasai Belanda, Aceh masih setia. Aceh sebagai ibu masih memberikan rasa cintanya dengan memberikan banyak modal untuk membeli 2 pesawat, membiayai perang melawan penjajahan Belanda, termasuk melakukan diplomasi internasional agar negara-negara Islam mendukung kemerdekaan Republik Indonesia. Tepatnya 27 Desember 1949, konferensi meja bundar dilaksanakan, di mana meskipun dari 16 negara bagian, Aceh tidak masuk di situ. Namun dengan penuh kasih sayang dan cinta sejatinya, Aceh tetap berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aceh memberikan segalanya kepada Republik ini. Aceh sebagai ibu menunjukkan cinta kasihnya yang begitu dalam agar Republik ini tetap eksis. Namun apa yang terjadi kemudian, pemirsa Lentera Cinta? Pengkhianatan terus terjadi terhadap Aceh. Apa yang dijanjikan terhadap Aceh, cinta sesungguhnya, adalah jauh panggang dari api. Bangsa Aceh mengharapkan cinta sejati Republik kepada Aceh, yaitu syariat Islam. Itu juga tidak kunjung diberikan. Sehingga pada tahun 1952, seorang ulama Aceh, seorang pejuang Aceh yang bernama Muhammad Daud Buroeh, memimpin resistensi terhadap ayahnya, karena dia anggap ayahnya tidak setia
dengan janji-janji yang pernah diucapkan. Setelah semua cinta diberikan, suaminya membalas dengan tuba kepada isterinya. Lebih kurang 13 tahun perjalanan konflik yang dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Buraieh. Kemudian terjadi perjanjian Lamteh. Akhirnya Tengku Daud Buraieh terpaksa harus turun gunung. Mendengar lagi janji-janji cinta yang diberikan oleh pemerintah pusat. Ternyata sampai beliau meninggal karena disuntik racun ke dalam tubuhnya, cinta itu tak pernah kunjung didapatkan. Tidak banyak berharap Aceh tidak berharap banyak sebagai ibu. Dia ingin hukum Allah ditegakkan di bumi ini. Karena syariat Islam di Aceh adalah histori, bukan ahistori. Sejak Aceh terbentuk tahun 1205, syariat Allah terus berdiri hingga tahun 1873. Pada saat aneksasi yang dilakukan oleh Belanda, disitulah hilang syariat Islam di bumi Aceh. Ketika Aceh sebagai ibu kemudian berintegrasi dalam negara kesatuan Republik Indonesia, berharap cintanya itu diberikan, yaitu syariat Allah ditegakkan. Ternyata sampai tahun 1964 tidak terjadi. Beberapa tahun kemudian, muridnya Tengku Muhammad Daud Buraieh melanjutkan estafet perjuangan gurunya, yaitu Tengku Muhammad Hasan di Tiro. 4 Desember 1976 di sebuah tempat di Tangsih, yaitu di Gunung Halimon, kembali Aceh menuntut haknya sebagai sebuah bangsa dan sebuah negara. Namun pusat sebagai ayah tidak reda istrinya berpisah, karena khawatir bila hukum fasah yang diminta oleh istrinya dikhawatirkan sang suami pemerintah pusat akan bangkrut, bahkan akan bubar. Dengan segala daya, segala upaya, sang ayah mempertahankan sang ibu agar tidak melakukan fasah terhadap suami. Namun demikian sang ibu terus tidak bersabar lagi melihat perlakuan sang ayah kepada istrinya, yaitu Aceh, sehingga di bumi Aceh bercucuran darah. Menurut catatan Kontras, tidak kurang 75.000 orang Aceh meninggal dunia akibat tuntutan yang diminta oleh seorang ibu. Tidak lain tidak bukan hanya syariat Islam secara kafah dan pembagian keadilan, pembagian hasil bumi yang adil. 26 Desember 2024, konflik Aceh berhenti lantaran ada teguran Allah berupa gempa dan tsunami 9,3 skala Richter. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap Aceh. Apakah terus kekerasan yang dipraktekkan atau cinta kasih yang diberikan setelah tsunami tersebut. Dengan doa dan harapan, alhamdulillah, 15 Agustus 2005, sebuah kesepakatan terpenting dalam kehidupan sejarah Aceh ditoreh di Finlandia, Helsinki, yaitu Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki. 1 tahun kemudian
berdasarkan perintah MUI Helsinki untuk Aceh diberikan undang-undang khusus, yaitu Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Alhamdulillah, dengan berkat perjuangan para pemuda-pemuda Aceh, di pasal 127 UUPA secara tegas disebutkan legalitas penerapan syariat Islam di bumi Aceh. Dengan adanya undang-undang tersebut, alhamdulillah wa jazakallah khair, cinta yang diharapkan oleh bangsa Aceh setidaknya sudah meredam konflik yang sudah berlangsung 29 tahun lamanya. Namun demikian, pemirsa dan pendengar Lentera Cinta, sepertinya ayah, yaitu pemerintah pusat, masih belum menunjukkan cinta yang sesungguhnya kepada ibunya. Selalu kecurigaan dialamatkan kepada istrinya. Sesungguhnya yang diharapkan oleh sang ibu adalah tiada dusta di antara kita. Ibu menginginkan apa yang telah tertoreh di dalam MUI Helsinki dan UPA. Ini semuanya dilaksanakan oleh sang ayah, yaitu pemerintah pusat. Fakta dan realita, apa yang terjadi? Masih juga pusat sebagai ayah terkesan seolah-olah masih lupa dengan janji-janji yang pernah diucapkan, bahkan tertulis disaksikan oleh dunia internasional. Contoh kecil saja, dan semua kita mendengar dan kita masih mengingat bahwa pemerintah pusat pernah mengeluarkan statement melalui salah satu tokohnya, apapun akan diberikan untuk ibu, untuk Aceh, kecuali minta visa atau minta fasah alias minta merdeka. Namun kita menyaksikan sendiri pada 12 Februari 2025 yang lalu, Gubernur Kebanggaan Aceh, Tunku Haji Muzakir Manaf, di depan Menteri Dalam Negeri dan para undangan meminta agar untuk Aceh dihapus barcode ketika mengisi BBM di SPBU. Minyak bumi adalah sumber kekayaan alam Aceh yang melimpah. Gas alam juga begitu. Padahal tidak mengharap banyak, barcode dihapus. Alasan kadang disalahgunakan. Lihat berapa ratus triliun Pertamina dikorupsi oleh bandit-bandit negeri ini. Bukankah menghapus barcode itu hal sepele, hal kecil? Kita berharap cinta sesungguhnya itu benar-benar diwujudkan oleh sang ayah terhadap ibu, agar ibu bahagia. Karena siapa saja yang membahagiakan orang lain, apalagi membahagiakan ibu atau istrinya, Allah akan lebih membahagiakan suami tersebut. Apabila pemerintah pusat memberikan kesejahteraan dan senang dengan kebahagiaan bangsa Aceh, maka pusat pun akan lebih aman dan nyaman. Pemerintah pusat pun tidak akan terganggu
dengan celoteh-celoteh sang ibu kelak. Bila sang ibu ini, cinta yang diharapkan dari sang suami ternyata jauh panggang dari api. Kita berharap ayah tidak curiga lagi dengan ibu. Ayah akan memberikan apa saja demi kebahagiaan sang ibu atau sang istri. Ayah bahkan akan memperjuangkan dan mengupayakan segala hal demi kebahagiaan sang istrinya, sehingga Aceh sebagai ibu atau istri tidak minta yang macam-macam, tidak minta yang bukan-bukan, yang dapat mengganggu harmonis dan dapat mengganggu stabilitas hubungan antara ayah dan ibu. Pemirsa dan pendengar Lentera Cinta yang dirahmati Allah, berkat bulan Ramadan ini kita berharap terbuka hati, terbuka sanubari sang ayah, agar masalah-masalah yang terjadi di Aceh, selama orang Aceh tidak minta pisah, selama ibu tidak fasah, maka berikan saja apa yang dimintakan oleh ibu. Toh ada NKRI ini pun karena ada Aceh. Belum tentu merah putih bisa berkibar sampai saat ini apabila sang ibu tidak memberikan cinta yang tulus, yaitu modal membeli pesawat terbang, modal mengumpulkan emas dan sebagainya untuk perjuangan membantu sang ayah membebaskan diri dari jajahan bangsa-bangsa lain. Maka cukup wajar bila ayah membahagiakan ibunya. Saat ini ayah yang bernama Indonesia dipimpin oleh Haji Prabowo Subianto. Ibu saat ini yang bernama Aceh dipimpin oleh Tengku Haji Muzakir Ma'naf. Kedua mereka adalah saling kenal dengan baik. Keduanya tampak romantis dan harmonis di depan khalayak ramai. Kita ingin sampai habis jabatan di Republik ini, harmonisasi dan romantisme keduanya terus terbangun, sehingga kami sebagai anak-anaknya bahagia melihat orang tua kami dalam kebahagiaan, bahagia melihat romantisme antara orang tua kami Prabowo Subianto dengan Haji Muzakir Ma'naf. Cinta kasih, cinta yang tulus bisa lestari untuk selamanya sampai negeri ini kembali diambil oleh Yang Maha Kuasa, sampai negeri ini habis masanya, yaitu kiamat dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.